Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang maha mengetahui isi hati hamba-hambanya, maha adil dalam setiap keputusannya, dan maha bijaksana dalam setiap takdirnya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah dalam hidup kita bertanya dengan hati yang lelah? Kenapa hidup saya penuh masalah? Kenapa cobaan ini datang bertubi-tubi? Kenapa Allah seolah-olah memilih saya? Pertanyaan-pertanyaan ini manusiawi. Bahkan para nabi pun diuji. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita satu kebenaran penting. Masalah bukan tanda kebencian Allah, justru seringkali tanda perhatiannya. Allah tidak menitipkan masalah secara sembarangan. Setiap masalah datang dengan ukuran, tujuan, dan hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini adalah jaminan ilahi. Jika masalah itu datang, berarti kita mampu menjalaninya, meskipun pada awalnya terasa berat. Saudara-saudaraku, masalah adalah bahasa Allah untuk mendidik hambanya. Ketika manusia diberi kenikmatan terus-menerus, seringkali dia lupa. Lupa bersyukur, lupa berdoa, bahkan lupa kepada Tuhannya. Maka Allah menitipkan masalah agar manusia kembali mengingatnya. Dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah menjelaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi akibat ulah tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini menunjukkan bahwa sebagian masalah adalah peringatan, bukan hukuman. Saudara-saudaraku, masalah juga berfungsi untuk menaikkan derajat. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis ini menunjukkan bahwa masalah adalah alat pembersih dosa. Bayangkan, dosa yang mungkin tidak terhapus oleh ibadah bertahun-tahun, bisa terhapus oleh satu ujian yang dijalani dengan sabar. Mengapa Allah menitipkan masalah? Karena Allah ingin membersihkan hati kita. Saudara-saudaraku, masalah juga menjadi alat seleksi keimanan. Ketika hidup mudah, semua orang mengaku beriman. Tetapi ketika hidup sulit, barulah terlihat siapa yang benar-benar bersandar kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 23, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami beriman, tanpa diuji? Allah menegaskan bahwa ujian adalah cara untuk membedakan siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Masalah mengajarkan kejujuran. Apakah kita tetap sholat ketika sedih? Apakah kita tetap berdoa ketika doa belum dikabulkan? Atau justru kita menjauh? Saudara-saudaraku, masalah juga berfungsi untuk menguatkan jiwa. Seperti besi yang ditempa api, manusia ditempa oleh ujian. Tanpa ujian, manusia rapuh. Tanpa masalah, iman tidak matang. Dalam surah Asy-Syarr ayat 5-6, Allah menegaskan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini diulang 2 kali sebagai penegasan, agar manusia tidak berputus asa. Para ulama menjelaskan bahwa satu kesulitan dikelilingi oleh banyak kemudahan, jika manusia bersabar. Mengapa Allah menitipkan masalah? Karena Allah ingin mendewasakan kita. Saudara-saudaraku, masalah juga menjadi jalan doa yang paling jujur. Ketika manusia senang, doanya sering formal. Tetapi ketika manusia terjepit, doanya keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Saat itulah hubungan hamba dan Tuhannya menjadi paling dekat. Rasulullah bersabda bahwa 2 orang yang terzalimi tidak ada hijab antara dia dan Allah. Ini menunjukkan bahwa dalam keadaan tertekan, posisi hamba di sisi Allah justru sangat mulia. Saudara-saudaraku, ada masalah yang datang sebagai ujian, ada yang datang sebagai peringatan, ada pula yang datang sebagai hadiah tersembunyi. Banyak orang baru menemukan jalan hidupnya setelah jatuh. Banyak orang baru mengenal Allah setelah kehilangan. Jika hari ini kamu sedang diuji, jangan buru-buru bertanya, kenapa Allah melakukan ini kepadaku? Tetapi bertanyalah, apa yang ingin Allah ajarkan kepadaku? Karena Allah tidak pernah zalim. Allah tidak pernah salah menitipkan beban. Dan Allah tidak pernah meninggalkan hambanya sendirian. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah,
Masalah bukan tanda akhir. Masalah adalah proses. Selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, berarti Allah masih memberi kita kesempatan untuk tumbuh, berubah, dan kembali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan hati kita ketika diuji, melapangkan dada kita ketika terhimpit, dan menjadikan setiap masalah sebagai jalan mendekat kepadanya, bukan jalan menjauh. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.